Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam Senin ini saya dan sahabat-sahabat semua bisa berjumpa lagi, bisa bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat di tempat yang mulia ini, yaitu Madrasah Diniyah Al-Amin Kali Pintu. Alhamdulillah. Teman-teman sekalian, pada kesempatan malam hari ini alhamdulillah bisa bertemu lagi, berjumpa lagi dalam rangka ngaji sambil ngopi atau biasa kita sebut cibi, bahasa lainnya cibi. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bisa membawa kemanfaatan bersama. Allahumma, bisa bermanfaat untuk kita semua, walaupun ngajinya santai, tapi mudah-mudahan bisa menjadikan ibadah untuk kita semua. Amin Allahumma. Bismillah ta'ala wa salatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin sampai mana? Sampai faslun faminal wajib. Sekarang ini Mas. Faslun faminal wajib. Khamsus shalawat. Ya. Sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bid-darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Utawi iki iku ana pasal suci. Faslun utawi iki iku ana pasal suci. Isinya pasal faminal wajibi khamsus shalawatin fil yaumi wal lailati. Adzuhru wa waqtuha idza zalat asy-syamsu ilal masiri dzilli kulli syai'in. Faminal wajibi monggo iku setengah saking perkara kang wajib. Faminal wajibi monggo iku setengah saking perkara kang wajib. Khamsus shalawatin utawi 5 pira-pira salat. Utawi 5 pira-pira salat fil yaumi ing dalam sak dina wal lailati lan sak wengi. Satu hari, satu malam kita sebagai mukallaf yang muslim berkewajiban untuk melakukan salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Az-zuhru rupane salat zuhur. Az-zuhru rupane salat zuhur. Wa waqtuha utawi waktuna salat zuhur. Wa waqtuha utawi waktuna salat zuhur iku idza zalat asy-syamsu. Iku idza zalat ing dalem nalikane lincir. Idza zalat ing dalem nalikane lincir apa asyamsu apa srengenge. Apa asyamsu apa matahari. Ila masiri dzilli kulli syai'in. Ila masiri dzilli kulli syai'in maring dadi ayang-ayane saben-saben suwiji. Maring dadi ayang-ayane saben-saben suwiji. Dadi iku mislahu sepadane
syekh dari iku mislahu sepadane kulli syekh. Ghairu istiwa kang saksiyane ayang-ayange istiwa. Kang sakliyane ayang-ayange istiwa. Wal asru mau pertama al-zuhur, yang kedua wal asru lan sholat asar. Wa waktuha iku utawi waktune sholat asar. Wa waktuha utawi waktune sholat asar iku min ba'di waqti zuhri. Iku awit saking waktune iku awit saking sakwise waktune sholat zuhur. Sampai kapan? Ila mahdi syamsi. Tumeka marang surupe srengenge. Ila mahdi syamsi tumeka marang surupe srengenge. Di pasal sini menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi kewajiban itu banyak. Kewajiban salah satunya melakukan sholat 5 waktu, yang dimana pasal ini menjelaskannya. Terkait dengan sholat yaitu waktunya. Waktunya itu kapan? Nah, yang pertama dibahas di sini waktu sholat itu idza zalatis syams. Ketika matahari itu ningfir, berjalan bahasa Arabnya. Seperti waktu Indonesia Baratnya sekitar jam 12 pun kurang. Di situ kita masuk wajib melaksanakan sholat zuhur. Kemudian sampai kapan? Sampai ila masih di kulli mislah. Sampai satu umpama barang, ya, bayangannya sama seperti barang tersebut, ya. Bayangannya sama seperti barang. Tiang bendera tingginya 7 meter atau 10 meter misalnya. Ketika bayangannya sama dengan tinggi bendera tersebut, berarti waktu zuhur waktu sholat zuhur telah selesai. Ya, kira-kira jam 2:30 lebih sedikit. 2:30 lah kira-kira waktu Indonesia Barat ini. Itu habis waktu sholat zuhur. Kemudian kewajiban yang kedua melaksanakan sholat asar yang hitungan rakaatnya sama seperti sholat zuhur. Waktunya kapan? Waktuha min ba'di waqti. Setelah waktunya sholat zuhur otomatis langsung masuk waktu sholat asar. Sampai kapan? Ila maghribis syamsi, sampai matahari terbenam. Matahari terbenam berarti waktu sholat asar telah selesai. Wal maghrib utawi wal maghrib ulang sholat maghrib. Wa waktuha utawi waktune sholat maghrib iku min ba'di maghribis syams. Iku awit saking sakwise surupe srengenge. Wa waktuha utawi waktune sholat maghrib iku min ba'di maghribis syams. Iku awit saking sakwise surupe srengenge. Ila maghribis syafaqil ahmar. Ila maghibis syafaqil ahmar, temuka marang surupe mega. Surupe mega al-ahmari kang abang. Ila maghibis syafaqi, temuka marang surupe mega al-ahmari kang abang. Wal isya ulan rupane sholat isya. Waktuha utawi waktune sholat isya. Waktuha utawi waktune sholat isya iku min ba'di waqtil maghribi. Iku awit saking sakwise waktune sholat maghrib ila tulu'il fajri, temuka marang surupe fajar, metune fajar. Ila tulu'il fajri, temuka marang metune fajar. Shodiki kang teman, shodiki kang sodik kang teman.
Kemudian waktu sholat maghrib, waktu min ba'di maghrib syamsi. Waktunya sholat maghrib itu dari suruhnya terbenamnya matahari. Dari terbenamnya matahari sampai kapan? Ila maghrib syafaq. Sampai terbenamnya merah. Jadi setelah matahari suruh terbenam itu padam-padam atau cahaya dari sisa matahari tadi masih ada, ya bang? Iya. Matahari sudah nggak ada, sudah terbenam, tapi cahayanya kan masih ada. Ketika cahaya masih ada itu masih waktu sholat maghrib. Sampai kapan? Sampai cahaya mega itu, ya, terusan merah itu hilang dan sudah masuk waktu sholat isya. Wal isya'u waktuha min ba'di waktil maghrib, ya. Mega merah sudah terbenam itu bertanda masuk waktu sholat isya. Sampai kapan? Sampai ila tulu'il fajri aswad, sampai terbitnya fajar shadiq. Terbit fajar shadiq. Wasubhu wa waktuha min ba'di waktil isya. Wasubhu lan rupane sholat subuh. Waktuha utawi waktunya sholat subuh min ba'di waktil isya'i iku awit saking sakwise waktune sholat isya. Sampai kapan? Ila dulu isyamsi, temuka marang beteke srengenge, temuka marang metune srengenge. Di waktu sholat subuh ini dari selesainya waktu sholat isya, mulainya ya, di sekitar jam 4:30 lah idenya ya. 4:30 kurang, atau 4:25 kalau waktu sholat dalam hari-hari ini. Sampai kapan? Sampai terbitnya matahari. Walaupun sudah padam, sudah cerah, matahari belum terbit kan kondisi lingkungan kita kan sudah cerah. Matahari belum terbit, tapi kita melihat seseorang di depan kita sudah terlihat, ya enggak? Karena memang sebelum matahari terbit itu cahaya sari matahari sudah bersinar. Itu masih waktu sholat subuh. Sekitar jam 5:30, jam 6 kurang itu kan masih waktu sholat subuh, tetapi sudah hampir akhir. Oh, bisa hampir akhir ya, matahari sudah, cahayanya sudah sampai, tapi mataharinya belum terbit. Ini berarti masih waktu sholat subuh. Kalau matahari sudah kelihatan, ya, ini berarti sudah habislah waktu sholat subuh. Bahasanya apa? Sunrise sebenarnya. Kalau sudah sunrise, sunset apa sunrise? Sunrise. Ya. Sudah sunset. Spletek. Pada jibu hadil furud. Titik pada jibu mongko wajib apa hadil furud, apa ikilah piro fardu. Apa hadil furud, apa ikilah piro fardu. Fi awqatiha dalam piro waktune furud. Fi awqatiha dalam piro waktune al furud. Wajib untuk siapa? Ala kulli muslimin, ing atase saben-saben wong muslim. Ala kulli muslimin, ing atase saben-saben wong Islam. Balighin kang balik, akilin kang berakal, tahirin kang suci. Berarti kewajiban ini, sholat 5 waktu ini, kewajiban melaksanakan tepat pada waktunya. Wajib untuk siapa? Untuk orang muslim. Nah, agamanya namanya Islam, pelakunya namanya muslim. Tetapi perlu diketahui juga, ini balighin yang balik. Balik itu kalau laki-laki
sekitar umur 12 tahun. Kalau perempuan 9 tahun. Dan masing-masing ini mempunyai tandanya. Baik itu dengan laki-laki dengan istilah, yang itu mesti bahasanya ya. Ini berarti sudah berarti sudah kewajiban lakukan bukan hanya sholat, semua yang kewajiban yang harus dilakukan oleh mukallaf ini, kalau tidak dilaksanakan akan mendapat dosa. Kalau dilaksanakan mendapat pahala, ini namanya wajib. Batasannya banding. Kemudian akil itu yang bisa berpikir. Artinya muslim tersebut, mukallaf tersebut tidak stres, tidak gembira. Berarti muslim ya. Tetapi tidak berakal. Mungkin karena faktor stres dan sebagainya, ini berarti tidak berkewajiban melaksanakan sholat dan kemudian itu akil. Tahirin harus suci. Jika perempuan suci dari hadas besar, tidak dalam kondisi haid ya. Laki-laki juga sama melakukan kewajiban ini, rupanya sholat harus dalam keadaan suci dari hadas besar dan hadas. Berarti kalau kita membahas tentang suci itu ada suci dari hadas besar, hadas kecil. Berarti hadas suci dari hadas ada dua, hadas besar, hadas kecil. Hadas kecil menghilangkannya dengan berwudu. Niatnya nawaitul wudu al-rafil hadasin asghar. Kalau hadas besar menghilangkannya, mensucikannya dengan mandi. Nawaitul ghusla li hadasin akbar. Itu hadas ya. Hadas itu hadas. Kemudian ada lagi yang hampir sejenis itu adalah najis ya. Najis juga ada 3 ya. Yang sering terjumpai hadis yang tengah-tengah. Najis apa namanya? Mutawasitoh bahasanya ya, tengah-tengah. Jadi yang pertama ada najis mukhaffafah, tapi jarang banget kita temukan. Yang kedua ada najis mutawasitoh, yang hukum mensucikannya tengah-tengah ya. Artinya tata cara mensucikannya ya dengan dibasuh gitu aja ya. Kemudian yang terakhir ada najis yang parah, yaitu najis mubalaghah. Nanti tata cara menghilangkannya ada sendiri. Yang saya bahas sekarang adalah yang kita sering jumpai saja, yaitu najis tengah-tengah atau mutawasitoh. Itu cara menghilangkannya yaitu dengan dibasuh 3 kali. Pakaian, baju kita, sarung kita, celana kita, umpama dalam kondisi yang terkena najis, katakanlah najis mutawasitoh, najis yang tengah-tengah, berarti disucikannya dengan membasuh 3 kali. Kemudian perlu diketahui najis ada 2, ada yang terlihat dan tak terlihat, ada yang tampak dan tidak tampak. Dalam bahasa fikih, konteks fikih biasanya najis ainiyah, hukmiyah. Hukmiyah najis yang ora tampak. Contohnya, pakaian kita terkena air kencing, kemudian kering, kan air kencingnya sudah enggak kelihatan. Itu hukumnya walaupun orang ketemu juga, tapi hukumnya hukumnya najis. Yang ainiyah, pakaian kita, sarung kita terkena tembleknya ada ya. Temblek ya, bahasa Indonesia apa? Ayam. Kotoran ayamnya terlihat. Kotoran ayamnya terlihat nempel tumemplek anane lambi. Nempel di pakaian kita. Ini berarti ini ya terlihat kasat mata bahwasanya ini najis. Pakaian kita berarti najis. Kemudian cara mensucikannya bagaimana? Hilangkan dulu najisnya. Buang dulu ainiyahnya. Ainiyahnya apa? Temblek ayam mau dibuang. Ketika dibuang otomatis tinggal hukmiyahnya. Bagaimana? Dibasuh 3 kali. Itu sudah dihukumi suci. Apalagi zaman sekarang sudah ada sabun, rinso, deterjen dan sebagainya ya. Tetapi kalau tidak bisa mensucikan, umpama pakainya deterjen, pakainya sabun, tapi tidak dibasuh,
hanya di kubek itu nih ember atau mesin cuci misalkan, tapi orang taruh di gelas tidak dibasuh 3 kali. Secara hukumnya masih najis. Ya, intinya menghilangkan najis itu kalau airnya dibuang dulu apa namanya, bentuk najisnya, rupa najisnya dihilangkan dulu, baru nanti dibasuh 3 kali. Itu kalau airnya, kalau hukumnya langsung dibasuh 3 kali. Jadi ini cara menghilangkan najis. Walaupun tidak dengan sabun, tidak dengan rinso. Nyuci orang rinso, tapi benar caranya tetap suci. Walaupun sabunnya, tapi si anak masih orang enak lah orang sabun ya. Yang ini mana bohong ya. Tapi dihukumi suci. Ya, dihukumi suci. Walaupun dengan sabun sabunnya wangi, tapi tidak dibasuh, banyak bumi kipas ini goreng apa mesin cuci. Ini masih dihukumi ini berkaitan dengan sholat. Di sini kan balikin, amilin, tohirin itu suci. Suci apanya? Suci badan kita dari mana? Dari hadas besar dan hadas kecil. Suci pakaian kita dari najis, apa namanya? Dari najis baik wafah mubaladom mutawasil itu ya. Kemudian titik fayah rumu takdimuha ala waktiha. Fayah rumu mongko haram opo takdimuha opo dingini sholat ala waktiha ing atase waktune sholat. Fayah rumu mongko haram opo takdimuha opo dingini al-furud ala waktiha ing atase waktune nyeriaken ing atase waktune al-furud. Sholat zuhur jam 12 kurang 4 sampai mau apa, sholat zuhur waktunya zalat syamsu ila masiril dhilli kulli syai'in mislah. Sekitar jam 12 kurang 4. Tapi kita melakukan sholat zuhur ke jam 10 misalkan. Kita melakukan sholat zuhur jam 10 atau jam 11. Jam 10 atau jam 11 ini belum zalatis syamsu, ya. Matahari belum lingsir, ya. Matahari belum jalan. Berarti belum waktunya sholat zuhur. Tapi kita melakukan sholat zuhur di sini, ya, takdim tadi sholatnya tidak bahkan yahrumu, bahkan haram. Berarti melakukan sholat atau kewajiban itu harus ingat waktu. Telatnya jangan, atau bahasanya kobo kalau disengaja jangan. Mendahului ya jangan. Ini bisa haram. Wa ta'khiruha lan ngakhiri al-furud. Wa ta'khiruha lan ngakhiri al-furud. Anhu saking piro anhu saking waktu. Wa ta'khiruha lan ngakhiri al-furud anhu saking al-waktu, saking waktu ya mau diwiri udarin krono tanpa anane ukur. Diwiri udrin krono tanpa anane ukur, ya. Mendahulukan kemudian mengakhirkan sholat bukan pada waktunya, ya. Tanpa adanya ukur, ini hukumnya haram. Beda ketika kita dalam perjalanan yang sudah melampaui masa satu fase, ya. Ini bisa jamak atau dikumpulkan sholatnya. Sholat zuhur dikumpulkan pada waktu sholat asar. Ini namanya jamak takhir. Sholat asar dikumpulkan di waktu sholat zuhur, namanya jamak takhir. Didahulukan. Diringkas menjadi 2 rakaat ini jamak qasr. Ya. Ini namanya ada udzur. Udzurnya apa? Berupa perjalanan yang dimana perjalanan tersebut tidak ada unsur maksiat di dalamnya. Misalnya kita mau bekerja di Jakarta misalnya,
kita mau ziarah yang perjalanannya sudah melebihi ketentuan batas untuk melakukan sholat. Jadi diperbolehkan untuk mendahulukan sholat atau mengakhirkan sholat, gitu ya. Sholat zuhur dijamak atau digabungkan dengan sholat maghrib dengan ini. Kalau subuh nggak boleh. Subuh menjalankannya harus pada waktu. Ini namanya diwayil hudrin. Diwayil hudrin untuk kita yang berposisi di rumah, ya, yang berposisi bukan pada perjalanan yang jauh, gitu ya. Jadi tidak ada alasan untuk mengakhirkan atau mendahulukan sholat, nggak bisa. Fa'in toro amanipun kahaidin. Fa'in toro mongko lamun anyar tekan. Fa'in toro mongko lamun anyar tekan. Atau muncul bahasa Indonesia ini. Apa yang muncul? Apa maniun? Apa perkara kang nyegah? Apa maniun? Apa perkara kang nyegah? Contohnya apa? Kahaidin, koyo dene haid. Kahaidin koyo dene haid. Ba'dama ing dalam sakwise waktu, ba'dama ing dalam sakwise mangsa mabo kang wis liwat apa mabo kang wis liwat apa min waktiha saking waktune min waktiha saking waktune sholat ya min waktiha saking waktune sholat atau al-furud tadi. Ba'dama ing dalam sakwise mongso mabho kang wis liwat apa min waktiha saking waktune al-furud atau waktune sholat. Apa sing anyar teko yang muncul manik tadi. Min waktiha ma ing perkara ma ing waktu biasa kang amot ki memuat apa ma ha ing sholat biasa kang amot atau memuat apa ma apa waktu ha ing sholat waktu hariha suci. Iya, waktu hidayah. Lan suci, waktu hidayah lan sucine. Binahwi salisin. Sucine wong wadon iki bahasa wong wadon. Waktu hidayah lan sucine wong wadon. Binahwi salisin maring sepadane wong sing beser salis. Muyuang lazima kang wajib hu ing salis apa qadha apa ngodoni salat Fa'in tora amani, ketika muncul sesuatu yang bisa mencegah kewajiban. Contohnya seperti haid. Haid berarti ini contoh untuk perempuan. Ba'da ma min waqtiha ma yasruha wa qulha. Munculnya itu sudah dalam waktunya sholat. Misalkan sholat zuhur itu jam 1 baru haid. Jam berapa? Jam 1 baru haid. Bahkan bukan jam 1. Masuk waktu zuhur jam 12 kurang 1/4. Jam 12 pas ini datang
bulan atau haid. Berarti ada jeda waktu sekitar 1/4 jam. Ya Pak? Iya. Yang dimana waktu tersebut ma yasauha wa tuhri. Ma yasauha wa tuhri. Ya. Dimana waktu tersebut sebenarnya sudah bisa dilakukan oleh perempuan tersebut melakukan sholat zuhur. Tetapi dilalah dulu melakukan sholat zuhur. Tapi haid ini bagaimana? Maka perempuan tersebut wajib mengqadai sholat zuhur tersebut. Ya. Di sini lazimahu qada'uha. Perempuan tersebut yang haid di waktu sholat zuhur ya, ini wajib mengqadai sholat lazimahu qada'uha. Paham nggak kira-kira? Paham nggak? Bukan hanya sholat zuhur di semua sholat ya. Ini yang saya contohkan sholat zuhur. Intinya perempuan tersebut menangi waktu ya, yang dimana waktu tersebut sebenarnya bisa dilakukan untuk sholat. Beda pas haidnya itu pas masuk waktunya ya. Pas waktu sholat zuhur jam 12:04. Dilalah 12:04 di situ datang bulannya jam 12:04. Toro amanipun ya. Ini datangnya jam 12:04, berarti tidak ma yasau. Berarti tidak wajib mengqadha. Paham kira-kira ya? Al zawalul mani waqad baqiya minal waqti. Al zawalul mani atawa ilange perkara kang nyegah. Al zawalul mani atawa ilange perkara kang nyegah. Waqad baqiya lan teman-teman esih. Waqad baqiya lan teman-teman tetep atau mesih minal waktu saking waktu masihnya itu qadra takbiratin ing kadar sa takbiran. Qadra takbiratin ing kadar sa takbiran, maka lazimat mongko wajib sapa wadon mau, sapa mustahabah wong sing lazimat mongko wajib sapa lazimat mongko wajib apa takbirah hu ing man. Lazimat mongko wajib hu ing man. Wakada maqoblaha in jumi'at ma. Wakada lan iku kaya mungkon salat. Wakada lan iku kaya mungkon salat yang dilakukan pada waktunya. Ma utawi salat. Ma utawi salat perkara qoblaha kang tetep ing dalam sadurunge hadirat. Qoblaha kan tetap di dalam sakitnya hadir itu sholat yang dilakukan tepat pada waktunya. In jumi'at lamun den jama'aken, in jumi'at lamun den kumpulaken apa sholat ma'aha ing dalam sumertane ma'aha ing dalam sumertane ya titik. Di pasal di sini mulai dari awal tadi intinya menjelaskan kewajiban yang 5, kewajiban sholat 5 waktu ya, harus dilakukan tepat pada waktunya. Tidak boleh mendahului waktu tersebut atau mengakhiri kecuali ada udzur. Nah, udzurnya apa? Mungkin kita dalam perjalanan. Udurnya apa? Mungkin kita dalam atau udur yang lain, perjalanan yang bukan melewati masa Fathul Qasri, tetapi dalam perjalanan tersebut dilalah pas waktunya sholat, kita di perjalanan tersebut
melakukan sholat dihormatil waktu. Sholat dihormatil waktu ini karena apa? Karena di waktu tersebut kita tidak memungkinkan melakukan sholat, tapi nanti kemudian kita wajib mengqadha ketika sudah mungkin bisa melakukan sholat tersebut kita mengqadha. Gitu ya. Jadi yang perlu kita mengerti syarat-syarat yang balihin akhirin qadirin. Ya, kalau bahas ini kewajiban sholat ya, kewajiban sholat itu ada dua macam. Ada kewajiban yang kita lakukan sebelum melakukan sholat, namanya wajib sholat. Ada kewajiban yang kita lakukan di dalam kita melakukan sholat atau dinamakan rukun sholat. Apa rukun? Nanti rukun dibagi lagi. Ada rukun yang bangsa ucapan. Ya. Bangsa ucapan itu apa? Ya kita lantunkan, kita ucapkan di dalam kita melakukan sholat. Yang biasa disebut di konteks itu rukun qauliyah. Ada rukun yang dilakukan oleh anggota tubuh kita atau biasa diistilahi dengan rukun fi'liyah, gitu ya. Kemudian yang kita bahas pertama yaitu sebelum kita melakukan sholat, berarti namanya wajib sholat. Wajib sholat apa kira-kira? Kewajiban sebelum melakukan sholat. Suci ya, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Suci dari itu tubuh kita, anggota badan kita, dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian pakaian kita suci dari najis. Tempat yang kita akan gunakan untuk sholat suci dari najis dan seterusnya. Itu syarat sebelum kita melakukan sholat. Yang karuan harus Islam, balik gitu ya, itu termasuk. Nah, tapi yang terpenting itu suci tempat pakaian, kemudian anggota badan. Nah, kemudian setelah kita sudah siap semua, pakaian sudah, tempat sudah, anggota badan sudah memenuhi syarat semua, baru kita melakukan sholat ya. Kita masuk pada sholat yang dimana di dalam sholat juga terdapat kewajiban lagi, rupanya rukun sholat. Rukun apa? Rukun sholat yang pertama membaca takbiratul ihram. Allahu Akbar. Ini harus bahasa Arab, nggak boleh dirubah, bahasa Indonesia nggak boleh. Apalagi bahasa Jawa, bahasa hitung nggak boleh. Harus bahasa Arab takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ya rumah besar nggak boleh. Ini sudah nas ya. Pokoknya sih, iya. Terus syaratnya seperti ini, gitu ya. Ini bahasa Arab. Kemudian dibarengi pada saat takbiratul ihram kita harus bareng melakukan niat sholat dulu ya, niat sholat dulu. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'ataini fardhon lillahi ta'ala. Hukum mengucapkan di lisan ngomong ini hukumnya sunnah. Bertujuan untuk apa? Supaya kuat, supaya lanyah ingatin. Tetapi benar. Tetapi hukum kewajibannya bukan di lisan, di hati. Tempatnya niat itu dalam hati. Artinya kalau tadi bahasa Arab, bahasa Indonesia tidak. Bahasa benda ya apa? Yang penting niatnya di hati. Kemudian Allahu Akbar. Itu ada sunnah lagi membaca doa iftitah. Orang dibaca apa? Dibaca lebih apa? Kemudian kita masuk ke rukunnya yaitu membaca suratul Fatihah. Surat Fatihah ini termasuk wajib dibaca karena termasuk rukun dalam sholat. Tidak boleh digantikan dengan surat yang lain. Untuk orang-orang muslim yang sudah hafal surat Fatihah, kecuali mu'alaf belum bisa baca, ini bisa diganti dengan zikir dan sebagainya bisa. Kemudian membaca suratul Fatihah. Adapun setelah suratul Fatihah membaca surat-surat yang lain ini sunnah. Kemudian takbir, ruku hukumnya itu pun juga wajib cuma bacanya dibaca nggak apa-apa, nggak dibaca ya enggak
Yang penting yang wajib itu maninahnya. Namanya rukun fi'liyah. Fi'liyahnya berapa? Itu maninah. Maninah berapa menit, berapa jam? Enggak ada 1 jam pada. Penting apa? Maninah itu kadar kita membaca subhanallah. Maninah itu berarti dalam bahasa yang kita bisa paham itu diam sejenak, diam sebentar. Sekiranya membaca subhanallah. Ketika kita membaca bacaannya ya lebih bagus lagi. Subhana rabbiyal adzim wa bihamdi. Subhana rabbiyal adzim wa bihamdi. Subhana rabbiyal adzim wa bihamdi. Kemudian sami Allahu liman hamidah. Namanya dia idan. Ini juga rukun. Rukunnya berapa menit? Ya pokoknya tumakninah. Sekadar membaca subhanallah. Umpama bacaan itu dalilnya dibaca bagaimana? Ya lebih baik sampai Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu mil'us sama wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Dibaca apa? Suku-suku dibaca itu ya, dan seterusnya sampai salam. Itu dinamakan dinamakan apa? Sholat. Berarti apa? Sholat itu ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam dengan cara atau metode tertentu. Gimana? Cukup ya? Untuk selanjutnya sampai dulu, sambil ngopi, sambil mungkin ada yang bertanya, saya persilahkan. Tanya. Kalau bisa nanti saya jawab, kalau nggak bisa ya nanti buat bersama. Monggo. At-tahiyat itu termasuk surat atau apa? Bacaan at-tahiyat. Tasyahud tadi ya. Iya. Jadi dalam sholat itu ada bacaan tasyahud ya. Tasyahud ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Itu bacaan yang ditanyakan bagaimana? Surat atau bukan? Iya. Itu bacaan tasyahud, bacaan dalam sholat. Tasyahud. At-tahiyatul mubarakatus sholawat. As-sholawatut thayyibat. Ya, seterusnya. Bacaan tasyahud. Iya, bacaan tasyahud. Tasyahud. Apa tasyahud? Itu maksudnya nyebutnya sih hadis apa sih Quran kan namanya gue. Ora. Ya iya, Suratnya Quran apa tuh? itu. Nah, itu termasuk Al-Quran atau bukan? Ya. Dalam Al-Quran ada apa enggak kira-kira? Yang jadi nggak benar apa Al-Quran atau bukan? Nanti kita diketahui. Intinya tasyahud itu bacaan yang dibaca di Dalam sholat. dalam sholat. Wajib ya? Iya. Wajib berarti hukumnya. Tasyahud akhir benar. Rukun termasuk rukun sholat. Ya. Kalau gini, waktu sholat subuh, kita itu sedang asik-asiknya turu. Ya. Ujung-ujungnya kok tangine pas waktu srengenge muncul. Tangine gue karena lakas sing buka. Ya. Orang disengaja ya. Orang disengaja. Kemudian saya melakukan sholat subuh, sholatnya sah apa orang gue? Kawanan lillahi ta'ala. Kawanan. Jadi sholat subuh yang telat bisa. Iya. Jadi melakukan sholat itu harus pada waktunya. Sholat subuh berarti dari tulu'il fajri hingga tulu'il syamsi itu tadi ya. Dari terbitnya fajar sampai terbitnya matahari. Kita harus melakukan di dalam waktu tersebut, kecuali ada wudu. Wudu diantaranya adalah tidur. Iya, layak. Umpama tidurnya kan nggak sengaja, kita tidurnya nggak sengaja. Artinya memang nggak ada niat tidur sebelum waktu subuh, kemudian kami atau bangun jam 7, matahari sudah tinggi. Ini termasuk wudu syar'i. Dosa apa? Ya enggak. Ini termasuk wudu. Karena tidak ada niat, kecuali memang diniatkan yang belum subuh
waktu subuh jam 4 waktu subuh tapi yang turun kami jam 10 misalnya. Kalau diniati nggak boleh itu dosa. Beda kalau spontan ya, memang kelayar sengaja ini orang do, tapi wajib mengkodoninya kapan? Dia secepatnya. Fawron bahasa difikirnya fawron seketika. Begitu bangun langsung. Wudhu, melakukan wudhu atau jika besar ya mandi, itu terus melakukan sholat subuh. Kalau di waktunya kan adaan, di fardhu subhi rakaat ini adaan, makmuman menjadi makmum ya. Billahi ta'ala. Bukan pada waktunya kita ada udhur, tapi di fardhu subhi rakaat ini qadhaan billahi. Paham ya? Bukan hanya subuh loh ya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Waktu melakukan sholat qadha namanya saya kemarin nggak sholat subuh. Berarti qadhanya pada waktu sholat subuh besoknya atau gimana? Langsung nggak apa-apa. Langsung bangun tidurnya jam 7 ya jam 7 langsung sholat subuh nggak apa-apa. Bangunnya jam 8 langsung sholat subuh nggak apa-apa. Lebih baik secepatnya loh. Itu bangun. Tapi telatnya nggak lebih Mungkin kan jadi jangan sampai kita menunda. Hari ini nggak sholat isya malam. Kemudian kita mau dolinya besok isanya. Ya. Mau dolinya besok subuh kan nggak apa-apa. Ya. Berarti qadha itu dilakukan kapan saja tidak apa-apa. Nggak apa-apa. Lebih cepat lebih baik. Berarti saya nggak sholat subuh terus qadha habis duhur. Nggak apa-apa. Terus qadha itu alangkah baiknya ketika dilakukan urut. Umpama ya, kita bangun jam 1. Kita bangun terus sebelum subuh tidur bangun jam 1 siang. Otomatis waktu sholat duhur kita mau dari subuh dulu baru kita melakukan sholat duhur. Itu sunnah, itu lebih baik. Jangan kita sholat dulu selesai 4 rakaat baru qadha subuh. Jadi lebih apik urut sholat kunci tunggu sholat. Cuma beda nih sholat subuh qadhaan, sholat duhur ada. Paham Om? Jawaban merah. Mengingatkan hukum wajib. Misalnya di sholat terus ketiban kita istirahat, apa? Nyungke kudu minum ada sedikit, tapi nyuman sholatnya apa diteruskan? Yang terjatuh itu di mana ya? Di bajunya. Kerasan namanya. Seblok ya. Kamu ekstra. Kayaknya mau sih Sholat kembali lagi ya. Sholat itu harus dengan keadaan suci. Baik dari hadas maupun dari najis. Suci baik dari hadas maupun dari najis. Ini dari hadas berarti tubuh kita, anggota badan kita. Ini dari najis berarti pakaian atau tempat ya. Terus pertanyaannya jika kita sedang sholat kemudian terjatuh di kotoran bagaimana? Sekiranya kita mampu untuk menghilangkan, tapi jangan sampai dipegang, diselentik bahasanya. Diselentik ya bahasanya, jangan dipegang. Di apa namanya? Disentil. Itu bisa hilang ya apa? Teruskan sholatnya. Walaupun pada waktu sholat. Gerak nggak apa-apa. Kan yang gerak jarinya. Berarti. Tapi kok nih gigi lah teman-teman. Gila, dia kan perlu kan di sini gigil gimana? Mas, mau nanya nih sama kayak yang tadi sih, cuma bukan dari tai cecep ya, tapi pupil. Enggak, tapi kadang ya apa ya, kencing tuh kadang nggak bersih banget kan. Pas sholat tiba-tiba keluar sedikit kayak gitu, ngecrit lah. itu berarti wudu lagi apa ganti celana? Dalam sholat kita harus suci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Hal-hal yang membatalkan hadas keluar
cairan baik dari jalan depan maupun jalan belakang itu apa namanya najis. bukan yang najis, artinya wudhu kita Berarti wudhu lagi. Enggak usah ganti celana berarti. Apa? Enggak usah ganti celana atau celana. Ya, cairannya najis enggak? Kalau cairannya najis ya. Betul. Jadi yang keluar dari jalan depan itu ada kalanya najis, ada kalanya suci. Itu ya. Kalau air kencing berarti najis. Air mati atau wadi berarti najis. Kalau air mani itu suci. Itu ya. Jadi ini ketika dalam lagi sholat, kondisi sholat kok kita mengeluarkan angin atau bentuk cairan atau baik dari lubang depan atau lubang belakang, otomatis tubuh kita bahkan ketika ada bentuknya rupanya dari belakang berarti TA1, dari depan berarti air kencing, ini berarti pakaian kita juga najis. Ini sholatnya batal. Kalau batal berarti harus diulang. Kalau nggak tahu sih gimana, Mas? Kalau nggak tahu awal, nggak tahu ilmunya gitu. Ya kalau nggak tahu sih nggak apa-apa. Sekarang tahu. Kalau belum tahu nggak apa-apa. Kayak mandi, orang mandi rasanya kan ada. Ya timek golek kan apa? Karya Bapak. Rasanya iki mas di iki mani. Kalau goreng itu dendok ya. Itu cairan yang keluar biar kita syahwat. Iya. Itu mati. Tapi kalau mani Sengaja. mani itu keluarnya rasanya beda. Nikmat ya. Rasanya beda ini. Ada rasa nikmatnya, itu namanya Mani. Madi bisa Berlanggar rasa nikmat sama mungkin meler bisa karena ya bisa karena ada apa, bisa karena mungkin faktor kecapean, menurut capek lelah karena kerjaan atau apa, ini bisa Ejakulasi. Dinginan. Ejakulasi kok. mati mani. orang takkan bab sembahyang dong. Orang sembahyang. Terus takon itu sih ya. Misalkan bersiar atau sembilan. Nah misalkan kayak kan anak dijelaskan najis sing kelihatan, orang najis sing ora kelihatan. Iya. Ya. Nah najis sing ora kelihatan sebenarnya kayak semprotan entut, misalkan. Nah, misalkan gitu, misalkan ketika entut, apa entut? Apa sendiri? Karena kabar biasa-biasa ini. Belum deh. Najis sing katon apa najis ora katon? Apa? Ayo baru. Saya bayar. Tadi aku jagung. Kita keluar kentut itu berarti bukan najis. Kalau kentut ya, ini namanya hadas kecil. Membersih apa namanya, kita wudhu otomatis kita bersihkan. Tapi kalau main saya kan beda ya. Apa kapi cirit ya bahasanya? Kapi cirit beda. Ya memang kan tapi itu ada cairan yang keluar, ada ampas, bisa ampas cairan yang keluar dari lubang belakang. Ini berarti bukan hanya hadas saja, ya, tapi kita juga keluar najis. Membersihkannya bagaimana? Ya cebok, ya, dibasuh, lubangnya, kemudian pakaian yang terkena juga dicuci. Oh ya Gus, kan banyak tuh ya orang tua ya. Pertama yang pernah punya penyakit apa namanya itu? Diare, Bukan. Jantung. Yang bukan kencing diabetes, Meriang. hernia atau apa ya? Itu kan kayak nggak kerasa gitu ya, keluar air kencing dari depan. Itu kayak sholat sering batal ke belakang, sholat jamaah sering batal.
kalau diinisiatifin apa depannya itu dibungkus, contohnya dibungkus pakai plastik atau apa, soalnya sering gitu kan jamaah atau pampers gitulah, jamaah sering itu. Apakah itu termasuk apa yang namanya bisa diterima, maksudnya Itu tinggal lanjut? berarti kan tidak Keringanan. termasuk orang yang uzur Iya, ada betul. penyakit, karena penyakit salis atau becer dalam sholat ya. Itu yang penting sebelum melakukan sholat itu harus minimalisir najisnya ya. Pakaian yang sudah terkena dan dipakai ganti dengan pakaian yang suci, kemudian dibasuh dulu ya. Setelah dibasuh baru memakai pampers langsung sholat. Nanti kalau mau sholat lagi dia dibersihin lagi kayak gitu. Adapun ketika dalam sholat kok keluar ya dimakan. Yang penting apa, sebelum sholat itu dibersihkan dulu, kemudian itu dulu baru sholat. Soalnya banyak yang apa namanya alasan kenapa sekarang jarang jamaah. Saiki mas Beser. teman ya. Jadi ini orang kena Sebelum melakukan sholat itu dibersihkan, dibasuh, disucikan, kemudian itu ada ketika dalam kondisi sholat kok muncul najis, ini dimaklum atau dimaafkan. Berarti kali sembahyang orang maca takbir orang sambil dikasih orang apa ya? Nah, itu kan sunnah. Itu sunnah. Sunnah membaca doa kita itu punya wajib itu membaca surat Al-Fatihahnya. Berarti subhana rabbiyal a'la berarti sunnah. Yang wajib tumakninahnya. Di mama kita nggak baca harus diam sejenak. Itu sering kita praktekkan sebenarnya dalam sholat tarawih misalnya. Kan nggak mungkin banget imamnya super cepat ya, kemudian gerakannya juga cepat, bacaannya surat-surat pendek, sehingga kita membaca sunat itu ya nggak mungkin banget. Nah ini ya, kita pertahankan kewajibannya saja, yaitu melakukan tumakninah. Kayaknya juga ini kita kontak apa? Bagaimana masalah sholat duha? Ya, silakan. Apakah ketika kita sholat duha itu macamnya sholat duha? Jadi hukum melakukan sholat duha itu minimal 2 rakaat atau maksimal 8 rakaat. Bacaannya yang dianjurkan membaca surat yang pertama surat Samsu ya, rakaat kedua itu dianjurkan. Dan yang masang surat apal duha apal misalkan ya bebas, itu lubayar apa yang atau bahkan cuma Fatihah tok yang enggak apa. Setelah Fatihah ya membaca surat yang penting 2 rakaatnya dan niatnya usolli sunnatan duha rakaat ini lillahi. Kalau mau menambah 2 rakaat dia salam dulu baru nambah 2 rakaat lagi. Apa ini segitu? Ini 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Gitu. Nah, pada waktu Abah Ali masih hidup ya, itu melakukan sholat Jumat, kemudian cuma baca surat Al-Fatihah atau surat setelah sholat Al-Fatihah lupa, nggak membaca surat yang lain. Nah, terus diteruskan, kemudian rakaat yang kedua kita baca itu oleh ya nggak apa-apa. Karena rukunnya atau kewajibannya membaca surat Fatihah. Setelah Fatihah nggak membaca surat yang lain nggak apa-apa. Kalau membaca surat yang lain yang baik begini. Di rakaat pertama suratnya panjang, kemudian rakaat yang kedua lebih pendek. Ini hukumnya semua. Ataupun yang rakaat pertama membaca surat Tabat misalkan, rakaat kedua membaca surat Qul. Ini namanya
urut. Ini juga rakaat pertama membaca surat Al-Falaq, rakaat kedua ini sunnah. Atau rakaat pertama bacanya lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek, ini sunnah. Itu ya. Paham tuh. Pendek kabeh. Pendek kabeh. Rakaat pertama membaca Alhamdulillah Takasur. Rakaat kedua membaca Wal-Asr. Jadi terus alif lam mim kalau juz amat duran di Kenapa? Tergantung tempatnya. Tergantung nyalahnya. Terus ya, ini Al-Quran itu dimulai dari surat Al-Fatihah untuk kita. Ya. Kemudian surat Al-Baqarah, kemudian surat Al-Imran, gitu ya, An-Nisa dan seterusnya. Dan yang terakhir surat Al-Falaq, kemudian An-Nas. Ikuti jusnya Ya Allah tidak apa-apa, ataupun ketika Allah itu lebih baik. Jadi kalau surat yang kedua habis Al-Fatihah saya baca alif lam mim apa ya? Tidak apa-apa. Itu termasuk satu apa? Alif lam. Iya, Bang Mas seneng. Tapi rakaat kedua ini baca apa pertanyaannya? Di kan itu tidak apa-apa ada kalau kita baik. Allah Akbar. Rakaat kedua ini kan widur. Ya, rong ayat mendak titik. Penting wae dulu. Kali traweh alif lam mim yasin. Ramai musolanya ramai. Ya silakan. Ketika kita habis wudu ya, Ya. habis wudu terus kita mau apa wudu tuh, terus kita sholat itu hukumnya gimana ya? Wudunya itu batal apa enggak? Jadi kembali lagi hal-hal yang membatalkan wudu. Waduh. Kontra ini. Hal-hal yang membatalkan wudu untuk makan, minum. Rokok ini kategorinya minum. Oh. Makanya ketika berpuasa kalau obat karena surdi dukhan minum peluk atau kukus. Ya sedangkan minum dan makan ini tidak membatalkan wudu. Jadi wudunya tidak batal. Kalau wudunya tidak batal ya boleh-boleh saja kita sholat. Berangkat Jumatan misalkan dalam perjalanan kita sambil merokok, ya nggak apa-apa. Ini kategorinya minum, tapi wudunya tidak batal. Ini kalau cara pikir begini. Berbeda kita dalam sholatnya, dalam sholat kita rokok atau Itu permen ini nggak boleh. Kita Cendos. minum. Ya. Cendos, Makan minum nggak boleh. Luluk. Atau dalam sholat, kondisi sholat kita selilitan bahasanya. Habis makan sate misalkan, selilitnya masih ada. Kemudian dalam sholat, kondisi sholat kita lidah kita reaksi. Ya. Kemudian ini akhirnya selilitnya enggak copot bahasanya apa bahasanya? Lepas ya. Ini dimakan atau dikeluarkan? Ya dikeluarkan. Jangan sampai dimakan. Kalau dimakan ini kategorinya makan. Kalau makan dalam kondisi sholat, hukumnya batal sholatnya. Misal aneh sih kan yang pada iwang temennya pun betul-betul. Ya dibiarkan saja. Kita sholat dulu nanti habis sholat kita ambil tusuk gigi nanti bisa dalam sholat kita apa namanya tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sahih ya. Nah kali lagi sholat biasanya kan habis makan apa ya? Kumuh apa ya? Jackpot. Biasanya makanan itu di dalam perut itu kok keluar lagi. Tapi kayak makan sedikit kumuh biasa. Padahal kita kan lagi sholat. Anak-anak pertama resolusinya kemudian apa ditemani sor sembayangi bisnis apa kemudian Ya, gumuhnya sudah keluar sampai kelihatan enggak? Kalau gumuhnya masih di sela-sela sudah sampai kalau gumuhnya sudah terlihatan. Kalau kita mana itu sudah terlihat. Otakannya gumuhnya sudah terlihat. Ya, apa namanya?
ditampung dulu atau dikeluarkan. Pilihannya dua itu, ditampung atau dikeluarkan. Jadi kalau ditampung dulu nggak apa-apa. Nggak apa-apa ditampung sampai selesai sholat. Kalau Ini mengganggu sekali ya, mengganggu dalam sholat kita, dalam membaca surat, bacaan sholat atau surat yang akan kita baca dalam sholat ini dibuang ya. berarti membatalkan sholat dulu. Kalau gumo yang seperti itu kan bukan dari dalam ini, dalam apa namanya, lambung. Kalau yang dari lambung ini hukumnya najis. Kalau dari lambung seperti kita mabuk perjalanan, keluar nasinya, keluar dan sebagainya, itu makanan-makanan yang kita sudah makan itu hukumnya najis. Tapi yang kalau gumo-gumo seperti itu biasanya bukan dalam sini, tapi makanan yang berhenti di tenggorokan di sini, ini lepas, itu belum najis hukumnya. Kita pun insya Allah bisa membedakan mana makanan yang memang muntah dari, kalau muntah dari lambung itu rasanya tuh beda, rasa nggak enak banget, beda dari makanan yang gumoh yang dari tenggorokan itu ada rasanya berbeda. Yang kalau dari tenggorokan itu hukumnya suci, nggak najis, Masih fresh, suci. Ya. Jadi yang itu sama saja seperti air liur, kemudian yang kental namanya apa itu? Riak, itu hukumnya suci, nggak najis. berarti Artinya ketika kita buang, tampung di tangan, kemudian disapkan ke sarung, misalkan takut mengganggu jamaah yang lain, dia apa? Benar suci. Tapi kalau mungkin karena faktor kita nggak sehat, kemudian kita sholat. Nah, dalam kondisi sholat kita apa namanya, muntah. Yang muntahnya itu banyak. Ini berarti dari dalam lambung. Ini berarti apa? Lambungnya najis. Kalau najis bagaimana? Berarti sholatnya batal. Gimana? Masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Masih silakan. saya sholat maghrib. Iya. Kebetulan sholat maghribnya kok pas namanya pas pada waktu sholat akhir at-tahiyatul tahiyat. Iya. Saya makmum. Iya. Itu makmuman apa seperti itu, sholat makmum apa sendiri? Jadi hitungan makmum. Kita makmum pada imam sholat. Ini mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Salamnya ini, kalau selagi imamnya belum salam, berarti kita boleh makmum. Kita menemui tasawufnya imam, ya kita makmumnya di tasawuf itu. Kemudian kalau imamnya sudah salam, kita nambahi rakaat yang belum, yang kekurangan rakaat kita itu. Berarti kita sudah mufaraqah dengan imamnya sudah salam, kita nambahi mungkin berarti 4 rakaat. Jadi kita mendapatkan fadilahnya jamaah karena sudah mengonangi, bahasa Indonesia apa? Menangi imam sebelum melakukan salamnya. Berarti makmum apa niatnya? Ya niatnya makmuman, kita anggap kemudian langsung saja tasawuf. Tapi kari sholatnya kan lagi bagianan ya. Kemudian pas mau makmum itu kok imamnya sudah Sujud. ruku apa ya? Ruku pertama apa? Ya ruku. Nah langsung makmum. Jadi imam mengikuti makmum dianggap 1 rakaat itu ketika ikut ruku ya. Ketika si makmum itu menangi takbirannya, takbiratul ihramnya imam sampai rukunya imam. Kita takbir, imamnya masih ruku, berarti kita sudah dianggap 1 rakaat. Fatihahnya ya ditanggung oleh imam. Baca Fatihah kita sudah ditanggung oleh imam. Langsung saja ruku. Bahkan ketika imamnya sujud, ya, walaupun kita sudah dianggap tidak memiliki rakaat tersebut, kita sunat langsung takbir kemudian sujud. Takbir tidak sama. Itu udah dihitung. Kalau sujud enggak. Kalau sujud
Belum ya. Enggak, tapi kita disunahkan untuk langsung mengikuti imam. Ya, berarti mau kita mau jamaah sholat isya sampai ke masjid, sampai ke musola, imamnya lagi i'tidal atau lagi sujud atau lagi duduk di antara dua sujud. Sikap kita bagaimana? Langsung takbir, langsung mengikuti imam. Tetapi hitungan rakaatnya tidak dihitung. Dihitung ketika kita menangi imam ruku maksimal ruku. Kalau sudah i'tidal berarti sudah tidak dianggap rakaat. Itu ya. Gimana teman-teman JB? Enggak mau lihat ini jelas. mau lihat pas maghrib ya. Dia sholat maghrib. Ya. Kemudian belum rakaat pertama, tapi sudah malamnya masih Ruku. Ruku. Oh ya. Ya. Nah, kemudian saya baru ikut imam langsung Ya, takbir Allahu Akbar langsung ruku. Itu perlu ditambahi rakaatnya. Enggak, itu sudah masuk satu rakaat. Jadi takbir itu mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah. Mengangkat kedua tangan hukumnya sunnah. Membaca takbirnya hukumnya wajib. Umpama imamnya sudah ruku, kita langsung saja Allahu Akbar, tangannya langsung ke sini, tidak begini, langsung ruku. Ini nggak apa-apa. Nah, sebab apa dia kita Allahu Akbar begini, takut nanti imamnya sudah mau i'tidal, langsung saja kita jadi imam ini supaya dianggap satu rakaat itu nggak apa-apa. Allahu Akbar langsung ruku. Iya, jadi nggak Allahu Akbar. Harus ini jadi misi. Jadi Allahu Akbar sedang begini. Ya. Kebanyakan jamaah kita kan takbir kan tangannya sedekap Allahu Akbar, gini kan? Iya. Ini takut nanti imamnya sudah buru-buru, tidak. Tapi dari ruku aja tidak, bagaimana? Langsung Allahu Akbar, langsung ruku saja, nggak usah sedekap langsung itu. Paham? Malah setuju. Jadi begitu ya. Intinya maksimal batas dianggap satu rakaat itu selagi imamnya masih ruku. Masih ada pertanyaan atau sudah? Sholat wajib. Privat nih. Ya coba sekali lagi dulu. Ini Gus, kalau apa ya? Kan kita di sini NU biasanya kan ada apa? Sholat subuh ada apa? Kunut. Ya. Saya kan lama tuh di Bandung gitu ya kan, di sana banyak kan nggak pakai kunut. Ya. Nah enaknya kalau saya kadang sering disuruh jadi imamnya di kos atau ya. di apa. Nah enaknya kita kekeh dengan itu, tapi kadang di belakangnya tuh rada gimana gitu ya. Imamnya salah. Iya, enggak makmumnya kayak rata-rata makmumnya itu bukan NU. Tapi kadang sering disuruh buat imam. Nah enaknya tuh saya kekeh karena kan imam berkuasa, jadi dia ngikutin ini mazhab gitu, ngikutin ajaran saya gitu. Bukan hanya jangan bahas ormas ya, intinya sama-sama orang Islam. Nggak apa-apa, selagi dia Islam kemudian sholat ya, kita yakin sudut saja langsung menjadi makmum, ikut makmuman nggak apa-apa. Entah itu NU atau nggak NU, intinya sembahyang kita sebagai makmum dan makmum bayar apa? Enggak, maksudnya sayanya enaknya tuh tetap baca kunut sebagai saya sebagai imam, enaknya tuh nyesuaiin daerah gitu. Imam nggak apa-apa. Mama imamnya tidak membaca doa kunut, ya. Pakai sholat subuh misalkan. Nah kita terbiasa membaca doa kunut. Itu beda lagi membaca doa kunut itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Itu tinggal kita manut imam saja. Nah kalau sayanya sebagai imam, kita sebagai imam, jadi kita membaca doa kunut. Tapi mayoritas di daerah situ tuh
nggak pakai kunut nggak gitu. pakai kunut. Enaknya tuh karena tinggalnya kan lama, contohnya 3 tahun di Bandung, jadi enaknya tuh, dan saya sering kadang disuruh jadi imam contohnya. Enaknya ngikutin tetap daerah situ ataukah saya kekeh pakai kunut gitu. Intinya begini, hukum membaca doa kunut itu sunnah. Adapun ketika kita di kondisi atau situasi yang dimana daerah tersebut jamaahnya banyak yang tidak melaksanakan sunnah tersebut, bukan kunut, umpama kita ya untuk menghormati lah ya, bahasanya di orang Islam, saya menghormati mereka, ya nggak apa-apa kita menghormati kunut, nggak apa-apa. Untuk lebih apa ya? Artinya malah ketika kita melaksanakan kunut kayaknya menyakiti dia, ya, rasanya kan beda. Artinya kita meninggalkan sunnah tapi dengan tujuan untuk kebaikan, yaitu untuk perasaannya tetap amal lah ya, tetap damai, ini nggak apa-apa. Jadi meninggalkan sesuatu yang baik, sunnah kan baik, demi sesuatu yang lebih baik, ya, punya baik. Turun. Gimana ya? Oke, cukup ya. Cukup atau lanjut? Kalau cukup saya cukupkan sampai Cukup ya. ya. Kalau cukup saya cukupkan pertemuan ngaji sambil ngopi atau jiji pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, khususnya dan untuk sahabat-sahabat yang tidak berangkat pada malam hari ini. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.